Septian, yang baru saja melihat Riana keluar dari kamar Liliana, segera melangkah menghampirinya. Tatapannya tajam, tetapi di baliknya terpendam kecemasan yang ia coba sembunyikan. Dengan sikap dingin dan arogan, ia ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Untuk mendengar sendiri bahwa Riana tidak akan pergi. Dalam benaknya, Liliana pasti telah berhasil membujuk saudara perempuannya untuk kembali menjadi istri yang patuh seperti dulu. Dengan tubuh tegak dan tangan terlipat di dada, ia berdiri menghalangi jalan Riana. Sekarang, kembalilah ke kamar. Jadilah Nyonya Prawira yang patuh. Riana, katanya datar, penuh arogansi, seolah kata-katanya adalah perintah yang tidak boleh dilanggar. Riana berhenti di tempatnya. Tangannya yang menggenggam map dokumen perceraian sedikit gemetar. Tatapannya perlahan naik, menatap pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Pria yang kini hanya meninggalkan luka dan rasa harga diri yang hancur. Patuh? Riana mengulangi dengan lembut. Suaranya serak, tetapi jelas. Aku sudah patuh, Septian. Bahkan terlalu patuh. Sampai-sampai aku lupa siapa diriku. Septian mengerutkan kening. Nadanya mulai meninggi. Cukup. Riana, jangan memperumit semuanya. Kau hanya emosional. Kau akan menyadarinya nanti. Pernikahan tidak bisa dijalankan hanya dengan amarah sesaat. Riana tersenyum getir. Matanya memerah karena air mata. Pernikahan, apakah kau pikir apa yang telah kita jalani masih bisa disebut pernikahan? Kau menceraikanku, mempermalukanku, dan meninggalkanku sendirian di rumah sakit. Bahkan malam ini, kau duduk makan malam. Seolah-olah tidak ada tempat lagi untukku. Apakah ini yang kau sebut pernikahan? Wajah Septian menegang. Rahangnya mengatuk. Apa yang kau bicarakan? Riana menatapnya dalam-dalam, lalu menarik napas panjang. Dia melemparkan map di tangannya, tepat ke dada Septian. Terlalu malas untuk menjelaskan lebih lanjut. Aku sudah membuat perjanjian perceraian. Kau hanya perlu menandatanganinya. Suara map yang jatuh di dada Septian terdengar tegas, menggema di ruangan yang tiba-tiba hening. Septian buru-buru membukanya, masih yakin bahwa ini hanyalah permainan emosi, bahwa Riana hanya ingin perhatian. Tetapi begitu matanya membaca setiap baris, senyum di wajahnya memudar. Ia menelan ludah. Kakinya melangkah mundur, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dan salah satu poin membuat matanya melebar. Riana hanya menuntut tunjangan sebesar 100 rupiah. 100 rupiah? Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Beberapa detik kemudian, Septian memaksakan diri untuk tertawa. Tawa yang terdengar sumbang, gemetar, karena panik. Riana, perceraian bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan bahan lelucon, katanya dengan nada keras, mencoba terdengar berwibawa. Riana tidak menanggapi, tatapannya tetap dingin dan tajam, membuat tawa Septian terasa hampa. Kalau ini bukan lelucon, lanjut Septian dengan nada lebih keras. Kenapa di sini tertulis bahwa kau hanya meminta tunjangan sebesar 100 rupiah? Itu bukti kau tidak serius, Riana. Kau masih mencintaiku kan? Ia tersenyum kecut, berusaha mempertahankan harga dirinya yang mulai runtuh. Riana menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Kau benar, katanya lembut. Aku benar-benar sangat mencintaimu. Septian mengangkat dagunya, seolah-olah ia telah menang. Tetapi Riana belum selesai. Dan karena cinta itu, lanjutnya, suaranya mulai bergetar, tetapi penuh dengan kesedihan. Aku rela ditipu. Aku rela dipermalukan. Aku rela dicintai sepihak. Tahukah kau kenapa aku menulis tunjangan hanya 100 rupiah? Septian, ia berhenti sejenak, menatap suaminya yang kini mulai kehilangan kata-kata. Air mata mengalir di pipinya, tetapi senyumnya tampak getir. Karena itulah harga yang pantas untuk seorang suami yang menukar harga dirinya dengan nafsu. Aku hanya ingin menekankan, itulah nilaimu di mataku. Sekarang, tatapan Riana menusuk dalam, membuat dada Septian terasa seperti diiris
setiap kata yang keluar dari bibir wanita itu. Untuk sesaat, ia tidak bisa berbicara. Bahkan marah pun tidak. Napasnya tersengal-sengal, berusaha mengendalikan emosi yang meledak di dadanya. Hyena, suaranya serak. Tetapi harga dirinya mencegahnya untuk merendahkan diri. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Aku, suamimu. Riana menatapnya dengan tatapan kosong, namun tegas. Dulu. Ya. Sekarang, kau hanyalah pria yang dulu kutunggu. Di depan pintu, dengan hati penuh harapan, dan yang ternyata pulang membawa dosa. Langkahnya lambat, namun tegas. Ia mengambil map itu dari tangan Septian yang masih kaku, lalu menepuknya ke dada pria itu. Sekali lagi, kali ini berkata dengan lebih tegas. Tanda tangani, Septian. Sebelum aku benar-benar muak melihat wajahmu. Septian meraih tangan Riana, tetapi wanita itu segera menepisnya. Sentuhan itu membuat Riana mundur, dan untuk pertama kalinya, tatapannya benar-benar mati rasa. Tidak ada cinta, tidak ada amarah, hanya kelelahan yang membebani dadanya. Jangan sentuh aku lagi, katanya dingin. Septian menggeram, berusaha mengendalikan dirinya yang mulai goyah. Riana, berhenti bersikap seperti ini. Kita sudah menikah selama 5 tahun. Mengapa kau menyerah begitu mudah sekarang? Riana tersenyum getir. Bibirnya gemetar karena air mata. Kau masih bertanya, mengapa? Kau lucu, Septian. Aku butuh penjelasan, Riana. Bukan sindiran. Suaranya meninggi, tetapi terdengar lebih seperti jeritan seseorang yang ketakutan. Baiklah, aku akan memberimu penjelasan, jawab Riana, lembut namun tajam. Ia menatap langsung ke mata Septian. Sekarang, aku akan bertanya padamu. 3 hari terakhir ini, ketika aku tidak ada di sana, apakah kau mencariku? Atau kau lebih bahagia? Septian menahan napas. Dadanya naik turun. Riana, jangan mencari alasan. Kau tahu mengapa? Aku memberimu waktu untuk merenung. Karena sikapmu yang tidak dewasa, bahkan sampai menyakiti adikmu sendiri dan anaknya. Riana tertawa singkat, getir, air matanya mengalir. Jadi karena aku hanya mendorong adikku, kau seperti hakim, sampai kau memberiku vonis dengan mendorongku, hingga aku menabrak dinding dan dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Septian membeku. Apa? Kau dirawat? Itu tidak mungkin. Aku bahkan tidak. Suaranya tiba-tiba terputus, tatapannya kosong. Wajahnya tegang, sesuatu perlahan muncul di benaknya. Seolah-olah ingatan yang selama ini ia tekan, tiba-tiba muncul. Riana menatapnya. Tatapannya tajam dan dingin. Kenapa kau tidak melanjutkan? Septian, apakah kau ingat apa yang kau lakukan padaku? Septian menggigit bibirnya sendiri. Matanya gemetar, tak mampu berbicara. Itulah cinta yang kau berikan padaku selama 5 tahun. Lanjut Riana, suaranya bergetar, penuh luka yang telah lama terkubur. Cinta sepihak, cinta yang mengiris hingga aku lupa siapa diriku. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan kekuatan terakhirnya. Dan kau tak perlu berpura-pura lagi. Wanita yang kau sukai selama ini adalah adikku. Wajah Septian memucat. Hyena, aku mengucapkan selamat padamu, Septian. Riana mundur selangkah, air matanya jatuh, tetapi tatapannya tetap tajam. Kuharap kalian bisa hidup bersama, karena adikku juga menyukaimu. Kalimat itu datang seperti kilat yang membelah langit malam. Septian berdiri membeku. Dadanya terasa sesak, wajahnya tak lagi menunjukkan sisa-sisa kesombongan yang telah ia tunjukkan sebelumnya. Tangannya yang masih mencengkeram map itu gemetar, seolah tak tahu lagi harus berbuat apa. Sementara itu, di sisi lain, Liliana yang mendengar pertengkaran Riana dan Septian kini mulai tersenyum lega dan bangga. Ternyata wanita yang disukai Tian adalah aku. Saat Septian tetap diam, Riana segera menuju kamarnya tanpa menoleh ke belakang. Ia membuka lemari dan mulai memasukkan beberapa potong pakaian ke dalam koper. Gerakannya cepat, namun gemetar, seolah
Setiap lipatan kain adalah cara untuk menahan sesak yang menumpuk di dadanya. Ia ingin pergi malam ini. Tidak ada alasan untuk tinggal di rumah yang hanya menyimpan rasa sakit. Tangannya berhenti pada gaun sederhana, pakaian yang pernah dipilih Septian untuknya. Riana menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu membuangnya tanpa ragu, seolah ingin menghapus setiap jejak kenangan yang telah mencegahnya pergi. Setelah koper tertutup, napasnya terasa berat. Ia melihat sekeliling kamarnya untuk terakhir kalinya. Tempat yang dulunya terasa hangat, kini hanya menyisakan dingin dan keheningan. Dengan langkah mantap, ia berjalan keluar dari kamar, menghentakkan kakinya di lantai yang biasa ia bersihkan setiap hari. Tanpa ragu, "Selamat tinggal semuanya," katanya. Tanpa sedikit pun penyesalan, suara langkah kaki Riana yang semakin menghilang membuat udara di ruang tamu terasa berat, seolah ada sesuatu yang hilang. Mungkin jantung rumah itu. Sementara itu, Septian masih berdiri kaku di tempatnya. Wajahnya pucat pasi, jari-jarinya mencengkeram map begitu erat hingga kertas di dalamnya hampir robek. Ia ingin berteriak, ingin menyangkalnya, tetapi lidahnya keluh. Kata-kata Riana masih terngiang di kepalanya. "Wanita yang kau cintai adalah adikku." Tubuhnya seolah ditarik kembali ke masa lalu, ke setiap momen ketika Liliana tersenyum padanya, ketika tatapan kakak iparnya terasa hangat dan menggoda, dan ketika ia mengabaikan semuanya dengan alasan menghormati. Tetapi apakah ia benar-benar selalu mengabaikannya? "Tidak, aku tidak," gumamnya pelan, tetapi suaranya tenggelam oleh detak jam di suasana yang semakin sunyi. Dari arah lain, terdengar suara langkah kaki yang lembut. Liliana muncul dengan wajah penuh senyum tenang, tetapi matanya bersinar dengan kepuasan yang tak ia sembunyikan. "Kau mendengar semuanya?" Suara Septian serak. Liliana menggenggam tangannya di depan dadanya, berdiri anggun, namun penuh rasa ingin tahu. "Aku hanya mendengar kebenaran yang selama ini kau sembunyikan," jawabnya lembut, hampir berbisik. "Dan kau tak perlu menyangkalnya, Tian. Aku tahu kau tak pernah benar-benar mencintai Riana." Septian menatap tajam Liliana, tetapi di matanya ada sedikit kebingungan. "Jangan bicara omong kosong, Liliana." "Kenapa?" "Karena Riana akhirnya tahu." Liliana melangkah lebih dekat, suaranya berubah menjadi nada lembut, namun menusuk. "Aku tahu kau berusaha menjadi suami yang baik, tetapi tatapanmu selalu mengkhianati dirimu sendiri. Setiap kali kau menatapku, kau kehilangan kendali, dan aku merasakannya." "Tian, kukupi." Septian tiba-tiba berteriak, tetapi suaranya terdengar lebih seperti permohonan daripada perintah. Ia menatap Liliana, seolah ingin menemukan sisa-sisa akal sehat yang masih bisa ia pegang. "Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan? Kaulah yang memprovokasi. Kaulah yang menanamkan semua ini di pikiran Riana." Liliana tersenyum tipis. "Aku? Septian? Kenapa kau bicara seperti itu?" "Adikku tidak bodoh, Septian. Kau selalu mengutamakan aku. Tapi adikku yang jelas-jelas istrimu, kau tempatkan di urutan kedua. Di dunia ini, istri mana yang tidak akan meninggalkan suami sepertimu?" "Lili, kau." "Septian, semuanya sudah terjadi. Adikku ingin bercerai karena kau menyukaiku dan aku menyukaimu." "Kenapa kita tidak bersama saja?" kata Liliana. Suasana membeku. Di antara dua tarikan napas berat, tatapan mereka terkunci seperti dua nyala api yang siap membakar siu sisa yang masih bisa diselamatkan. Kemudian dari luar, terdengar suara pintu dibanting menutup. Septian cepat menoleh ke arah jendela. Riana telah meninggalkan rumah dengan taksi. Ia berlari ke pintu depan, membukanya dengan tergesa-gesa. Mobil itu sudah pergi. Lampu-lampunya memantul dari dinding rumah yang kini terasa asing. "Hiana!" teriaknya. Tetapi suaranya tenggelam oleh deru mesin yang semakin menghilang. Henning, hanya Liliana yang berada di belakangnya, berdiri dengan ekspresi puas yang tak bisa lagi disembunyikan. "Sekarang kau bebas, Tian," kata Liliana lembut, mendekat dengan langkah lambat. "Namun pasti, tidak ada lagi yang bisa menghentikan kita." Septian menatap ke depan, matanya kosong, napasnya berat. Ia baru menyadari sesuatu yang jauh lebih
menyakitkan. Perasaan hampa dan kosong di hatinya ketika Riana pergi tanpa menoleh ke belakang. Perasaan apa ini? Mengapa terasa begitu menyakitkan? Gumamnya pelan sambil menepuk dadanya yang terasa sesak. Liliana yang melihat ekspresi itu tersenyum tipis, senyum yang lebih menyeramkan daripada menenangkan. Ia mendekat perlahan, langkahnya hampir tak terdengar, tetapi setiap hentakan membuat dada Septian terasa semakin berat. "Tian," panggilnya lembut, suaranya kembali manis seperti sebelumnya. "Kau tak perlu berpura-pura lagi. Aku tahu kau merasa tersesat, tetapi cepat atau lambat kau akan menyadari. Hanya aku yang benar-benar mengerti dirimu." Septian tidak menjawab. Tatapannya masih tertuju pada bayangan taksi yang kini hanya berupa titik kecil di ujung jalan. Gerimis mulai turun, dan di antara suara gerimis itu, ia merasakan tubuhnya juga ambruk. Liliana berdiri tepat di belakangnya. Jarak mereka kini hanya 1 inci. Ia mengangkat tangannya, bermaksud menyentuh bahu Septian. Namun, sebelum jarinya menyentuh kulit itu, tangan Septian mendorongnya dengan keras. "Jangan." Suaranya lembut namun tegas. Liliana terkejut. "Septian." Ia berbalik, menatap Liliana lurus. Tatapan yang tadinya hangat kini dingin dan penuh luka. "Kau salah," katanya datar. "Riana pergi karena aku bodoh. Karena aku terlalu diam saat semua ini terjadi. Tapi satu hal yang pasti, Liliana, aku tidak mencintaimu." Senyum di wajah Liliana perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi pahit yang sulit dibaca antara amarah, rasa malu, dan ketidakpercayaan. Keheningan menyelimuti mereka. Hujan kini turun lebih deras, membenturkan suaranya ke jendela. Sementara Septian berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Liliana menatap punggungnya, napasnya terengah-engah, matanya berkilat kesal. Ia berteriak, "Septian, jika kau benar-benar tidak bisa bersamaku, aku akan menjadi hantu di rumahmu." Septian berbalik dan menatap Liliana dengan tatapan tidak percaya. Bersambung. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.